menyiapkan apa saja untuk mengajar di kelas. Nah, apa saja sih tugas yang harus diselesaikan seorang guru di sekolah? Tugas guru itu ada dalam terangkum sebetulnya dengan dalam 4 kompetensi. 4 kompetensi tugas ini yang pertama harus tentunya mengajar. Karena kita punya tugas tanggung jawab untuk memiliki 4 keterampilan, yaitu keterampilan atau kompetensi keseharian, kemudian kompetensi pedagogi, selanjutnya sosial dan juga profesional. Nah, kaitannya dengan tugas guru, semua itu tidak bisa disampingkan yang 4. Kalau pedagogi, bagaimana kemampuan kita mengajar, memahami peserta didik sesuai program alam dan pelajar. Kita tidak bisa memberikan pelayanan pendidikan tanpa menyesuaikan dengan program anak. Kita juga tidak bisa memberikan pembelajaran atau pembelajaran tanpa melihat pekerjaan. Jadi tugas utama guru yang mengajar, mendidik dan membimbing atau menuntun anak. Karena pesan-pesan atau paket pendidikan yang disampaikan oleh diajarkan menuntun anak sesuai program dan Apakah ada tugas tambahan yang diberikan sekolah selain mengajar kepada guru? ya, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa ini juga ada tugas tambahan. Satu diantaranya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian guru juga dapat
gitu ya, seperti OSR itu oleh Paresa dan beberapa lainnya untuk muatan sains. Kemudian tim yang sudah dibilang tim lomba sekaligus dan lain sebagainya karena berjalan sepanjang tahun. Tim olahraga siapa itu semuanya ada. Selain daripada itu ada juga tugas tambahan tim kami sebagai guru yang tidak berbang hari-hari dan memastikan anak bersemangat dan sudah siap mengikuti pembelajaran apakah ada yang tertinggal, anak dengan penuh keramahan dan juga semangat. Ada juga usaha. Kebetulan di sini belum ada sehingga supaya layanan berjalan lancar maka usahawan. Dan juga yang sekarang sedang viral mungkin di ranah sekarang itu kan kita mendesak bagaimana caranya supaya guru tidak mendapatkan tugas sekarang berat caranya mengusahakan supaya pendidikannya berjalan guru dan anak tidak menulis cukup mendapatkan dari kami sebagai pengajar ya betul karena di sekolah dasar ini tidak ada tenaga teknik, tidak ada tenaga melakukan jadi dibebankan kepala sekolah dan beberapa guru sehingga kami mau tidak mau jadi supaya berjalan mengikuti tapi kami mengeluarkan ini jangan sampai dibebankan begitu juga dari bersama ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para guru pada saat menjalankan tugas sekolah. Ya, tantangan utama secara teknis adalah bagaimana guru memilih kompetensi pada diri yang pertama memahami anak bagaimana potensinya secara lahiriah atau kodratnya dan juga kodrat pembelajaran. Kemudian hari ini bagaimana tantangan kita menyelesaikan pembelajaran sesuai kodrat zaman. Kalau Pak Menteri sekarang meluncurkan konsep ini, maka ini tantangan bagi kita bagaimana kita bisa memberdayakan segala sumber daya yang ada di sekolah dan tantangan yaitu semua harus berbasis teknologi terutama digital untuk menyesuaikan keberadaan zaman. Ini tantangan yang utama. Selain dari itu tantangan kita adalah tetap konsisten bagaimana kita sebagai guru membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan tidak kalah adalah melakukan evaluasi. Evaluasi adalah tolak ukur keberhasilan pembelajaran kita. Saya juga pembelajaran. Nah, yang agak sulit hari ini adalah
ibu harus bagaimana kita menjalani pembelajaran tanpa ada hambatan yang berarti. Oh, seharusnya kalau berhasil murid, yuk fasilitasi bawa dulu masih hambatan atau masih ada kalau tidak peduli kabar ini. Bu, saya akan tanya selanjutnya ya tentang kurikulum. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum pembelajaran saat ini? Kurikulum yang digunakan di akademi bahasa ini sudah dari sejak itu kan kita dua kelas menggunakan perkomunikasi, sisanya jadi blending ya, masih yang kurnas ya. Kemudian pada tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi semua kelas sudah benar. Dulu ada kelas 6 dan kelas berapa 4 kalau tidak salah yang tidak menggunakan kurmer, sekarang sudah full. Kurmer ini ada tantangannya tersendiri. Kalau disebut relevan karena kita kan harus terus mengikuti perkembangan zaman ya, ini juga yang disampaikan atau di launching oleh pemerintah. Kurikulum seperti apa ya, kita juga harus adaptif sebagai guru. Kurmer ini mungkin ada yang berbeda seperti yang lain kurikulum sebelumnya. Ini tantangan bagi menyesuaikan P5 ini dengan jadwal dan juga bagaimana menyajikan P5 ini supaya memang kalau sekarang di bermakna, menyenangkan, membahagiakan dan memberikan pembelajaran yang itu yang memang anak yang melakukan, anak yang menemukan, sehingga dia yang dapat lebih memaknai pembelajaran yang dia dapatkan, tapi tanpa memberatkan anak ataupun orang tua siswa, terutama pembelajaran atau pembelanjaan, maksud saya pendanaan. Karena kenapa datang ke rumah misalnya membawa tugas P5, membuat ini, membuat itu, menghabiskan waktu di rumah untuk keluarga gitu ya. Sama guru juga seperti itu, persiapan P5 sampai menghabiskan waktu di luar kerja, yang menghabiskan waktu untuk keluarga. Jadi kan cukup memberikan tantangan sendiri bagaimana kita memanage antara anak dan siswa juga. Selanjutnya pendanaan juga, jangan sampai ini ingin booming, ingin tetapi mengenyampingkan aspek pendanaan, bagaimana ini bisa didaya gunakan untuk kebermanfaatan pembelajaran, tapi karena kan banyak mungkin persepsinya ketika P5 itu panen karya harus gelar karya, menghabiskan biayanya cukup lumayan wah ya, seperti itu. Nah kemudian kalau saya mengajar kelas 5B itu atau kelas 5 sebanyak 33 jam pelajaran ya dalam per minggu dalam 1 tahun 1440 JP. Ini tentunya sudah dengan Baik Ibu, menurut Ibu apakah perubahan kurikulum yang terlalu sering itu memudahkan atau justru menyulitkan bagi siswa? terus terang menyulitkan karena kita masih adaptasi dengan kurma. Sekarang sudah akan ya, tapi belum sudah akan buka kurikulum yang baru dan di sini ada hal-hal yang baru gitu ya. Ada deep learning, tapi kemarin katanya kata Pak Pengawas ya ini sebuah pendekatan, sebuah metode bagaimana supaya pembelajaran ya harapannya kita tidak terus ganti kurikulum yang esensinya saja yang kalau memang harus diubah ya tidak harus merubah semuanya, kita bisa ganti kertas administrasi dan sebagainya. Kan kita ingin efisiensi karena kita tahunya dana pendidikan sangat terbatas, yang terutama sampai kita sekolah itu dana itu sangat tidak cukup gitu ya, apalagi untuk sarana prasarana gitu. Kita aja kesulitan ingin misalnya memperbaharui sarana prasarana yang sangat rusak seperti ini dengan dosis yang sangat terbatas, sangat sulit untuk pembelajaran sehari-hari saja. Misalnya kalau kita tidak pintar-pintar mendaya gunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran akan sangat sulit. Kalau harus membuat kan tidak mungkin karena bisa disebut pengetahuan. Ibu
karena tidak hanya muatan kognitif, tentu saja muatan-muatan yang aspek sosial, emosional juga sangat diperhatikan dan menjawabkan dalam keberhasilannya. Kemudian bagaimana metode pembelajaran ini lebih ditekankan lagi supaya guru bisa menjadikan pembelajaran segala peluang mengawal menjadi awal pembelajaran dengan sistem terlebih dahulu, bagaimana karakteristik, bagaimana gaya belajar, bagaimana pengetahuan dasar anak itu sendiri. Setelah itu kita olah dalam perencanaan pembelajaran, bagaimana menyajikan pembelajaran dengan karakteristik anak yang berbeda atau diferensiasi. Nah, ini semua aspek harus masuk, sosial, emosional, kognitifnya juga. Dalam kognitif kita sajikan dalam struktur sita pembelajaran, dalam FPP atau dalam cara pembelajaran. Ini kan untuk tataran kognitif, bagaimana pembuka, bagaimana inti, bagaimana penutup. Di pembuka juga kita masukkan aspek emosional misalnya. Kita lakukan PSE. PSE bagaimana membangkitkan pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita membangkitkan gairah anak dengan berbagai teknik tentunya. Kalau misalnya kita pelajari ada salah satunya teknik stop. Sebetulnya teknik tidak harus teknik stop saja, ada misalnya dengan nyanyi, dengan pelan, dengan game singkat sesuai dengan singkat gitu ya. Misalnya PSE bagaimana memfokus anak fokus siap dengan pembelajaran dengan tekniknya, dengan mendengarkan orang sekitar, dengan fokus di pendengaran, fokus di pembelajaran dan sebagainya. Kemudian juga teknik PSE tidak harus selalu di awal, boleh di tengah, misalnya teknik seperti ini ataupun teknik-teknik yang lain tentang sosial emosional, bagaimana mengembalikan anak kalau sudah malas loyo juga kita masukkan lagi PSE-nya. Bagaimana di akhir supaya pembelajaran itu bermakna, masukkan lagi PSE-nya. Kemudian di akhir itu saja kita melakukan refleksi bersama. Refleksi pembelajaran, refleksi perasaan itu penting. Jadi semua aspek benar-benar ditekankan. Maka saat ini saya kira sudah cukup banyak. Ada banyak hal aspek dalam kurikulum ini yang harus dibaiki dan tentu saja disajarkan kembali. Nah, hari ini juga kan guru-guru tantangan tadi berbalik lagi ke tantangan guru administrasi, guru seluruh harus mengisi administrasi, mengisi PMM karena guru ada aplikasi yang harus diisi untuk pencapaian di kinerja itu guru harus ada melampirkan bukti-bukti komitmen mengikuti kegiatan untuk pendidikan atau menambah kapasitas kemampuan profesional, webinar, seminar dan lain sebagainya. Itu kan menyita waktu. Setelah mengajar, apalagi mungkin guru SMK, SMA itu sampai sore. Kalau kita masih mungkin mengajar tentang mereka itu sampai jam 12:30 kurang lebih lah. Kalau SMP, SMA, SMK apalagi kan habis waktu, belum ada yang mengisi PMM itu gimana ya kita istirahat. Nah, mungkin yang sekarang gerakan dari pemerintah ya memang bagus, tapi metode dan caranya ataupun fiturnya yang memang kurang pas. Dulu ada kegiatan guru penggerak bagus sekali konteksnya dan kontennya di sini bagus sekali menggunakan profesionalisme guru. Karena dicetak guru untuk siap sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah. Tapi itu tadi sangat menyita waktu sehingga banyak mungkin guru yang mengeluh dari karena waktu yang teramat sangat lama dan menghabiskan sepanjang hari untuk webinar, untuk tugas-tugas harian, untuk mengerjakan tugas-tugas sebelum limit waktu atau di deadline aplikasi tersebut. Itu sangat menyita waktu dan pikiran para guru. Itu sudah bagus, terus skemanya pemerintah ke depan merancang bagaimana upaya pensejahteraan dan juga menyiapkan SDM guru lebih baik, tapi dengan metode yang tidak merepotkan dan tidak menyulitkan guru. Seperti itu. Terima kasih untuk jawaban mengenai kurikulumnya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai kesejahteraan yang diperoleh oleh guru. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Apakah Ibu merasa bahwa kesejahteraan guru yang dimiliki itu ada dampak langsungnya pada kualitas pembelajaran guru? Ya, hari ini
PPG piloting untuk baru kelas di SD. Alhamdulillah program ini cukup memberikan pencerahan bagi kita, terutama untuk yang belum tunjangan profesi ada PPG, sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan penghasilan kesejahteraan dari adanya sertifikasi guru. Tentunya apabila guru profesional tapi tidak dibarengi dengan kesejahteraan akan sangat berdampak. Guru akan mencari sampingan lain sehingga tidak fokus untuk mengajar dan memberikan pembelajaran yang berkualitas. Tapi kalau saat ini alhamdulillah saya rasa sudah ada angkatan 1, 2, 3 mungkin untuk piloting terutama guru kelas di Kementerian Kemendikbud ya atau Kemendikdas, insya Allah akan meningkatkan dan signifikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Karena guru sudah tidak lagi memikirkan bagaimana gaji itu harus bisa sampai ke awal bulan, karena kan seperti kita ketahui lah kalau kehidupan di Indonesia saat ini sangat penghasilan dan biaya hidup sangat tidak relevan. Kita kalau rasionya hidup di Indonesia baru bisa punya rumah dan ataupun punya barang mewah lainnya setelah kita pensiun. Maka skema di Indonesia itu skema hutang. Bagi menengah ke bawah itu kan skemanya hutang. Bagaimana guru-guru didorong supaya punya rumah yang layak, mungkin kendaraan, karena sekarang kendaraan bukan lagi barang mewah, tetapi kebutuhan yang bisa menunjang untuk bekerja, karena sebenarnya cuaca juga mungkin cukup yang ekstrimnya kayak gitu dengan panasnya hujannya, sehingga hal-hal seperti itu memang harus sudah diperhatikan oleh pemerintah gitu. Termasuk juga mungkin kedepannya pemerintah coba memikirkan bekerjasama dengan stakeholder lainnya ke bawah atau ke daerah-daerah, bukan hanya pada sekolah-sekolah yang swasta dan mahal. Pemerintah juga perlu, saya pikir ini juga ada di sekolah gitu kan, tapi meringankan beban orang tua juga ya, tidak perlu ketika saya sama bekerja ini masuk kita jam 7 loh. Bagaimana hektiknya kita yang harus menyiapkan anak dan ibu bapak bekerja, harus minta anak pulang, belum lagi kita absen pukul 7 loh. Ada dengan yang disebut pukul 8 gitu kan. Kita harus menyiapkan segala sesuatu, fisik, mental, bahkan materi konteks pelajaran. Belum lagi secara pribadi harus menyiapkan manajemen keluarga. Mungkin kedepannya ada bantuan di sekolah, bisa mungkin bayar skema membayarnya bisa bantu pemerintah ataupun dimasukkan ke dalam PIP, atau mau lebih singkatnya lagi jangan ke PIP, karena PIP sebenarnya terlalu meribetkan dulu juga. Itu tadi tugas tambahan itu ada pengelola PIP, kita nggak dibayar, nambah repot ya. Nah misalnya mungkin ke depan ke skema BLT, bantuan non tunai ataupun tunai, dimasukkan untuk operasional anak dikelola oleh keluarganya. Karena waktu itu kan tugas tanggung jawab guru sebetulnya. Semuanya dimasukkan ke guru, bos, PIP, belum lagi kegiatan atau tanggung jawab yang ini. Sehingga terlalu banyak membuat guru tidak fokus. Saya rasa akan semakin sejahtera guru kalau gajinya naik sesuai janji Pak Prabowo, harusnya akan semakin baik kualitas belajar guru. Apakah ada harapan gitu Bu untuk untuk kedepannya kesejahteraan yang harus didapatkan guru itu harus bagaimana? Apakah perbaikan gitu harapan Ibu? Satu, perbaikan sistem, karena dimulai dari sistem pendidikan atau kurikulum guru. Kemudian hapus segala pembiayaan atau pengelolaan pembiayaan dana pendidikan oleh guru, jangan dikelola guru. Harus ada tenaga khusus karena ini sangat merepotkan. Kedua, tentu saja kita selalu berharap perbaikan tunjangan ataupun kesejahteraan. Kalau kita flashback, kalau tidak salah itu zaman Gus Dur. Setelah itu sudah ada lagi kenaikan di zaman Pak Nadiem ya, atau Pak Jokowi, itu saya nggak tahu berapa persen untuk PNS. Cuma yang memang bagusnya lagi kemarin ada sedikit angin segar itu zaman Pak Nadiem untuk para honorer kan minimal berapa, jadi otomatis serentak semuanya naik untuk honorer. Jadi memang agak terbantu untuk kebijakan
menaikkan anggaran honor bagi tenaga sipil. Itu saja harapannya semakin bisa para guru dengan adanya kenaikan tunjangan ataupun gaji, supaya guru lebih fokus tidak memikirkan hal lain kecuali mengajar, seperti halnya di negara maju yang guru-guru dibayar dengan layak. Kalau di kita kan berapa, di swasta apalagi yang mohon maaf, misalnya swasta bukan swasta yang kaya, atau di pendidikan non formal misalnya di PAUD sejenis atau setingkat, seadanya bos yang minim, guru PAUD hanya digaji 100-200 misalnya itu paling besar dengan beban yang cukup berat. Kemudian guru honor di SD ya saya rasa tidak akan lebih dari UMR ya, mungkin semuanya mungkin lebih kecil daripada UMR. Skema penerimaan honorer juga ini harus diperhatikan oleh pengelola di satuan pendidikan ini, sehingga butuh tapi merekrut, tapi jangan sampai menyiksa, karena dengan honor yang sangat tidak manusiawi itu menyiksa guru. Harus diperhatikan juga, jika memang tidak mampu ya kelola dengan pendidik yang ada caranya. Dan yang paling utama adalah pemerintah juga membuat program-program. Ada makan gratis sudah bagus, mungkin sekolahnya bagus, tapi di beberapa tempat tidak. Karena apa? Akses kesejahteraan makan yang lebih baik daripada dari vendor, ya malah jangan dikasih biar sama wilayah-wilayah yang stuntingnya tinggi dan daerah-daerah terdampak. Kemudian yang lebih penting, coba pemerintah mengakses memberikan dana-dana, mengalihkan dana-dana yang kurang signifikan untuk kemajuan negara ke prasarana sekolah. Banyak kemudian sekolah yang sangat parah gitu ya, rusak, dan juga akses ke tempat sarana pendidikannya yang masih buruk, misalnya jalan buruk, nyebrang sungai dan lain sebagainya, tidak ada akses. Namun bisa dialihkan, makanya pemerintah memberikan sarana prasarana yang layak, kemudian akses ke sekolah juga diperhatikan dalam hal ini. Pertama itu dulu fisik sarana prasarana, setelah ada bangunan fisik sarana prasarana Malaysia punya supaya skema pendidikan dulu yang diperhatikan, tapi Terima kasih untuk jawaban mengenai kesejahteraan gurunya. Mungkin pertanyaan dari kami dicukupkan sekian. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah memotivasi untuk calon-calon guru yang dengan keoverthinkingan mereka gitu Bu, tentang guru di sekarang gitu. oh ya, guru itu panggilan hati. Guru itu panggilan hati. Anda mungkin dengan berbagai kebijakan tidak bisa masuk dengan mudah untuk mengikuti berbagai seleksi, maka kita diniatannya itu tadi, karena kita ingin cinta dan mengamalkan cinta pendidikan, karena guru itu panggilan. Tidak ada guru yang langsung sukses jadi guru yang Terima kasih Ibu. Ibu terima kasih udah menyempatkan, udah memberikan waktunya untuk kami, dan mohon maaf juga Ibu, kami sudah mengganggu waktu pembelajaran